Pengajian malam itu, di sebuah desa kecil yang ramai dengan para santri dan masyarakat, Gus Ikdam menggelar pengajian akbar. Ribuan orang hadir, memenuhi halaman pesantren yang luas. Malam itu, langit cerah, angin berembus sejuk, dan suasana penuh berkah. Ketika Gus Ikdam mulai menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba seorang bocah kecil berusia sekitar 10 tahun berjalan mendekat. Wajahnya polos, tetapi matanya penuh keyakinan. Bocah itu membawa sebuah wayang kulit di tangannya. Para jamaah yang melihatnya berbisik-bisik, penasaran dengan kehadiran bocah itu. Seorang panitia mencoba menanyakan maksud kedatangannya, tetapi bocah itu hanya tersenyum dan meminta izin untuk berbicara dengan Gus Ikdam. Gus Ikdam yang memperhatikan kejadian itu tersenyum lembut. "Mari, nak, sini. Ada yang ingin kamu sampaikan?" Tanyanya dengan suara ramah. Bocah itu melangkah mendekat ke atas panggung. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Gus, saya datang ke sini karena saya ingin belajar tentang agama melalui wayang." Seluruh jamaah terdiam. Gus Ikdam tersenyum dan menatap bocah itu penuh kagum. "Subhanallah, ini luar biasa. Kamu suka wayang?" tanyanya. Bocah itu mengangguk mantap. "Iya, Gus, saya belajar dari mbah saya, tapi saya ingin tahu bagaimana menghubungkan wayang dengan Islam," jawabnya polos. Mendengar itu, Gus Ikdam tertarik. Ia pun mengajak bocah tersebut duduk di sampingnya. "Baik, mari kita lihat seberapa jauh pemahamanmu," katanya sambil tersenyum. Bocah dalang yang mengagumkan. Gus Ikdam menatap bocah kecil itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapa namamu, nak?" tanyanya. Bocah itu menjawab dengan percaya diri, "Nama saya Bagas, Gus. Saya belajar wayang sejak kecil dari mbah saya." Para jamaah semakin tertarik. Seorang bocah kecil berani maju di depan ribuan orang, dengan keyakinan yang kuat. Gus Ikdam mengangguk kagum. "Bagas, kamu bilang ingin belajar agama melalui wayang. Bisa tunjukkan ke kami bagaimana caramu mendalang?" Bagas mengangguk mantap. Ia mengambil posisi, lalu mengangkat wayang kulit yang dibawanya. Dengan suara lantang dan intonasi yang jelas, ia mulai memainkan sebuah adegan. Pada zaman dahulu, ada seorang ksatria bernama Raden Janaka. Ia terkenal karena kesabarannya, ilmunya, dan keimanannya kepada Tuhan, ucapnya dengan penuh penghayatan. Semua yang hadir tercengang. Suaranya begitu merdu, seperti seorang dalang yang sudah berpengalaman. Bagas melanjutkan kisahnya tentang Raden Janaka yang menolak kesombongan dan memilih jalan kebaikan. Gus Ikdam tersenyum lebar. "Bagas, kamu tahu tidak, Raden Janaka dalam wayang sering dikaitkan dengan Nabi Yusuf dalam Islam. Mereka sama-sama tampan, sabar, dan penuh kebijaksanaan." Mata Bagas berbinar. "Benarkah, Gus? Saya baru tahu itu," serunya penuh semangat. Gus Ikdam mengangguk. "Wayang memang penuh dengan filosofi yang bisa dikaitkan dengan ajaran Islam. Dan kamu sudah memilih jalan yang tepat." Para jamaah mulai bertepuk tangan. Mereka kagum dengan kecerdasan bocah ini, dan semakin penasaran dengan bagaimana Gus Ikdam akan mengajarkan Islam melalui dunia wayang. Dialog bijak di atas panggung. Bagas menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa ingin tahu. "Jadi, Gus, apakah semua cerita wayang bisa dikaitkan dengan Islam?" tanyanya polos. Gus Ikdam mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja, Bagas. Banyak nilai dalam wayang yang selaras dengan ajaran Islam, seperti kesabaran, kejujuran, dan perjuangan melawan kebatilan." Bagas tampak berpikir sejenak, lalu ia kembali mengangkat wayangnya. "Kalau begitu, Gus, saya ingin bercerita tentang Pandawa melawan Kurawa. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan ajaran Islam?" Gus Ikdam mengangguk. "Tentu, Pandawa melambangkan kebaikan, sementara Kurawa melambangkan hawa nafsu dan keserakahan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu melawan hawa nafsu dan menegakkan keadilan." Bagas tersenyum senang. "Wah, berarti saya bisa belajar agama lewat wayang juga ya, Gus?" "Betul sekali, Bagas," kata Gus Ikdam. "Asal kita mengambil hikmah yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam." Para jamaah semakin antusias menyaksikan dialog antara Gus Ikdam dan Bagas. Mereka terkesima melihat bagaimana seorang bocah kecil bisa berbicara dengan cerdas tentang nilai-nilai kehidupan. "Bagas, kamu adalah contoh bahwa budaya dan agama bisa berjalan berdampingan," kata Gus Ikdam. "Islam tidak melarang budaya, selama budaya itu tidak melanggar syariat." Bagas mengangguk mantap. "Terima kasih, Gus.
Saya akan terus belajar dan menjadikan wayang sebagai media dakwah. Sorak-sorai jamaah menggema. Malam itu, pengajian Gus Ikdam bukan hanya sekadar ceramah, tetapi menjadi panggung bagi seorang bocah dalang yang luar biasa. Wayang sebagai sarana dakwah. Gus Ikdam menatap Bagas dengan penuh kebanggaan. Bagas, bagaimana kalau kamu mencoba mendalang dengan menyisipkan pesan-pesan Islami? Tantangnya. Mata bocah itu berbinar. Bisa, Gus. Saya coba, iya, katanya penuh semangat. Ia mengangkat wayangnya dan mulai mendalang. Dahulu, ada seorang ksatria bernama Raden Arjuna. Ia dikenal gagah berani, tetapi tidak sombong. Suatu hari, ia diuji oleh seorang resi bijak. Bagas mengubah suaranya menjadi lebih berat, menirukan suara resi. Wahai Arjuna, kesaktianmu luar biasa, tetapi apa gunanya jika hatimu tidak dekat dengan Tuhan? Para jamaah tercengang. Anak sekecil ini mampu membuat cerita dengan pesan moral yang mendalam. Gus Ikdam tersenyum puas. Bagas, cerita ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Sulaiman. Ia memiliki kekuatan dan kerajaan besar, tetapi tetap tunduk kepada Allah. Bagas terkejut. Wah, benar, Gus. Jadi seperti Arjuna yang diuji agar tidak sombong, iya. Gus Ikdam mengangguk. Iya, bahkan Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang pun tetap rendah hati. Ini pelajaran besar bagi kita. Sorak-sorai kembali menggema dari para jamaah. Mereka tidak menyangka bahwa wayang bisa menjadi sarana dakwah yang begitu menarik. Bagas, lanjut Gus Ikdam, jika kamu terus mendalang dengan menyisipkan ajaran Islam, kamu bisa menjadi dalang yang berdakwah melalui seni. Bocah itu tersenyum lebar. Insya Allah, Gus, saya ingin menyebarkan kebaikan lewat wayang. Malam itu, pengajian bukan hanya menjadi ajang ceramah biasa, tetapi juga menjadi bukti bahwa seni bisa menjadi media dakwah yang efektif dan menyentuh hati. Tantangan dari Gus Ikdam. Melihat semangat Bagas yang luar biasa, Gus Ikdam pun tersenyum. Ia lalu berkata, Bagas, bagaimana kalau aku menantangmu? Aku akan menyebutkan sebuah kisah Islami, dan kamu harus menampilkan versi wayangnya. Bagas mengangguk antusias. Siap, Gus. Kisah apa yang harus saya bawakan? Gus Ikdam berpikir sejenak, lalu berkata, ceritakan kisah Nabi Musa melawan Firaun, tetapi dalam gaya pewayangan. Suasana menjadi hening sejenak. Semua orang penasaran, apakah bocah ini mampu mengubah kisah dari Al-Quran menjadi lakon wayang. Bagas mengambil beberapa wayangnya dan mulai mendalang. Dahulu, ada seorang raja lalim bernama Prabu Firono. Ia sangat sombong, mengaku sebagai dewa, dan menindas rakyatnya. Beberapa jamaah tertawa kecil mendengar bagaimana Firaun diubah menjadi Prabu Firono. Namun, mereka tetap serius memperhatikan. Lalu, muncullah seorang ksatria bernama Raden Musa. Ia bukan sembarang ksatria, tetapi seorang utusan dari Yang Maha Kuasa. Dengan tongkat saktinya, ia memperingatkan Prabu Firono untuk bertobat, lanjut Bagas. Gus Ikdam mengangguk puas. Bagus, Bagas. Kamu sudah bisa mengubah kisah Islam ke dalam pewayangan tanpa menghilangkan pesan moralnya. Bagas tersenyum lebar. Terima kasih, Gus. Saya ingin terus belajar supaya bisa bercerita lebih banyak lagi tentang Islam lewat wayang. Sorak-sorai dan tepuk tangan jamaah menggema. Mereka kagum dengan kecerdasan bocah ini, serta kebijaksanaan Gus Ikdam yang mampu mengarahkan bakat anak kecil menjadi sarana dakwah. Malam itu, pengajian berubah menjadi panggung dakwah yang unik, menggabungkan budaya dan Islam dengan cara yang menginspirasi. Kejutan untuk Bagas. Setelah melihat kepiawaian Bagas dalam mendalang sambil menyisipkan pesan Islam, Gus Ikdam merasa semakin tertarik. Ia ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk bocah cerdas itu. Bagas, kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku punya kejutan untukmu, kata Gus Ikdam sambil tersenyum. Mata Bagas berbinar. Apa pertanyaannya, Gus? Tanyanya penuh semangat. Gus Ikdam mengangkat tangannya dan bertanya, dalam Islam, ada kisah seorang nabi yang sangat sabar menghadapi cobaan berat, bahkan ditinggalkan keluarganya. Siapakah dia? Bagas terdiam sejenak, berpikir keras. Para jamaah pun ikut menanti dengan penasaran. Tiba-tiba, bocah itu tersenyum dan berkata, Nabi Ayub, Gus. Beliau diuji dengan penyakit, kehilangan harta dan keluarganya, tetapi tetap sabar dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Gus Ikdam tertawa senang dan bertepuk tangan. Masya Allah, betul sekali, Bagas, kamu memang luar biasa.
Para jamaah ikut bersorak dan bertepuk tangan. Mereka tak menyangka seorang bocah sekecil itu memiliki wawasan agama yang begitu luas. Gus Ikdam lalu mengeluarkan sebuah hadiah dari dalam tasnya. Bagas, ini untukmu. Sebuah wayang kulit yang dibuat oleh perajin asli. Aku harap ini bisa membantumu dalam mendalang sambil berdakwah. Bagas menerima wayang itu dengan penuh haru. Terima kasih, Gus. Saya janji akan terus menggunakan wayang ini untuk menyampaikan pesan kebaikan. Malam itu, suasana pengajian menjadi lebih berkesan. Tak hanya ilmu agama yang didapat, tetapi juga semangat dan inspirasi dari seorang bocah kecil yang memiliki impian besar. Bagas mendalang di hadapan jamaah. Setelah menerima hadiah wayang dari Gus Ikdam, Bagas tampak sangat bahagia. Ia menggenggam wayang itu erat-erat, seolah mendapatkan benda paling berharga dalam hidupnya. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, Bagas, bagaimana kalau sekarang kamu menunjukkan kemampuanmu mendalang di hadapan seluruh jamaah? Mata Bagas berbinar penuh semangat. Siap, Gus, saya akan membawakan kisah tentang seorang ksatria yang mencari ilmu dan kebijaksanaan. Ia pun mulai memainkan wayangnya dengan suara khas seorang dalang. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Wirasena. Ia ingin menjadi ksatria yang tangguh, tetapi ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada pada otot, melainkan juga pada ilmu dan iman. Para jamaah mulai terhanyut dalam cerita yang disampaikan Bagas. Suara bocah itu begitu merdu, setiap kalimatnya penuh penghayatan. Raden Wirasena mengembara ke berbagai tempat, belajar dari para resi dan ulama. Hingga akhirnya, ia memahami bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan adalah kesombongan, dan ilmu tanpa iman adalah kesia-siaan. Gus Ikdam mengangguk kagum. Luar biasa, Bagas. Kisahmu ini mengingatkan kita bahwa mencari ilmu adalah kewajiban dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Bagas tersenyum lebar. Betul, Gus. Saya ingin terus belajar dan menyebarkan ilmu lewat wayang. Para jamaah pun bersorak dan bertepuk tangan. Mereka tak menyangka seorang bocah kecil bisa memberikan dakwah yang begitu menginspirasi. Malam itu, pengajian Gus Ikdam berubah menjadi ajang dakwah yang penuh makna, di mana budaya dan agama berpadu dalam harmoni yang indah. Nasihat bijak Gus Ikdam. Setelah melihat kepiawaian Bagas dalam mendalang dan menyisipkan pesan Islami, Gus Ikdam merasa harus memberikan nasihat yang lebih mendalam kepada bocah cerdas itu. Bagas, panggil Gus Ikdam dengan lembut. Kamu punya bakat luar biasa. Tapi ingat, dalam perjalananmu nanti, kamu pasti akan menghadapi tantangan. Bagas mengangguk. Tantangan seperti apa, Gus? Gus Ikdam tersenyum. Mungkin akan ada orang yang meragukanmu, menganggap wayang tidak cocok untuk dakwah, atau bahkan mencoba menjatuhkan semangatmu. Bagas tampak berpikir. Ia menundukkan kepalanya sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan. Tapi Gus, bukankah dakwah bisa melalui banyak cara? Kalau saya bisa membuat orang lebih mudah memahami Islam lewat wayang, bukankah itu hal yang baik? Gus Ikdam tertawa kecil dan mengangguk. Masya Allah, benar sekali. Islam tidak membatasi cara kita menyampaikan kebaikan. Yang penting, kita tetap berpegang pada ajaran yang benar dan tidak menyimpang. Para jamaah semakin kagum dengan percakapan antara keduanya. Mereka melihat bagaimana seorang ulama besar bisa begitu menghargai pemikiran seorang anak kecil, dan bagaimana anak kecil itu mampu berpikir jauh ke depan. Gus Ikdam melanjutkan, jadi, teruslah belajar dan jadilah dalang yang membawa pesan Islam. Jangan takut pada kritik, tapi juga jangan sombong dengan pujian. Bagas tersenyum lebar. Insya Allah, Gus, saya janji akan terus belajar dan mendalang dengan niat dakwah. Malam itu, para jamaah semakin memahami bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang bocah yang memiliki semangat besar untuk menyebarkan kebaikan. Doa dan harapan untuk Bagas. Malam semakin larut, namun semangat para jamaah masih membara. Mereka terinspirasi oleh sosok Bagas, bocah kecil yang memiliki impian besar untuk berdakwah melalui wayang. Gus Ikdam menatap bocah itu dengan penuh kebanggaan. Bagas, sebelum kita akhiri pengajian malam ini, aku ingin mendoakanmu. Semoga Allah memberkahi ilmu dan bakatmu. Bagas menundukkan kepala dengan hikmat. Para jamaah pun ikut mengangkat tangan, bersiap mengaminkan doa. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, Gus Ikdam mulai berdoa, Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi anak ini. Jadikanlah dia hamba-Mu yang istiqomah dalam kebaikan.
Berikanlah kemudahan dalam perjalanan hidupnya dan jadikanlah bakatnya sebagai jalan dakwah yang Engkau ridhoi. Serempak, para jamaah mengaminkan dengan suara penuh harap. Bagas meneteskan air mata haru. Ia merasa begitu dihargai dan didukung oleh banyak orang, terutama oleh sosok ulama yang ia kagumi. Gus Ikdam kemudian menepuk pundak bocah itu dengan lembut. Bagas, ingatlah satu hal. Jika suatu saat kamu merasa lelah atau ragu, kembalilah kepada Allah. Berdoalah, mintalah petunjuknya. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa tujuan utamamu. Bagas mengangguk tegas. Terima kasih, Gus. Saya janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Para jamaah tersenyum bangga. Malam itu, mereka bukan hanya mendengar ceramah biasa, tapi juga menyaksikan lahirnya seorang calon dai muda yang memiliki cara unik dalam menyebarkan Islam. Perpisahan yang menginspirasi. Malam semakin larut, namun suasana pengajian masih dipenuhi semangat dan kehangatan. Bagas, bocah dalang cilik itu, telah berhasil membuat seluruh jamaah kagum dengan kecerdasannya dalam menyampaikan pesan Islam melalui wayang. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, Bagas, malam ini kamu telah mengajarkan sesuatu kepada kita semua. Bahwa dakwah tidak harus selalu di mimbar atau majelis. Dakwah bisa disampaikan dengan banyak cara, termasuk melalui seni. Bagas tersenyum malu. Terima kasih, Gus. Saya tidak menyangka kalau wayang yang saya sukai bisa digunakan untuk berdakwah. Gus Ikdam mengangguk. Itulah yang disebut niat yang baik. Selama kita berniat untuk menyebarkan kebaikan, maka Allah akan memberi jalan. Para jamaah mengangguk setuju. Malam itu, mereka menyaksikan bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang bocah yang mungkin sebelumnya hanya dianggap sebagai pemain wayang biasa. Sebelum pengajian ditutup, Bagas mengambil wayang yang diberikan Gus Ikdam dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saya berjanji, mulai sekarang saya akan terus mendalang dengan membawa pesan Islam. Saya ingin orang-orang tahu bahwa wayang bukan sekadar hiburan, tapi bisa menjadi sarana belajar agama. Para jamaah bertepuk tangan, terharu melihat semangat bocah kecil itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir ulang tentang pentingnya melestarikan budaya dengan cara yang positif. Gus Ikdam menepuk pundak Bagas dengan bangga. Bagas, aku yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi dalang besar yang dikenal bukan hanya karena kehebatanmu dalam mendalang, tetapi juga karena dakwahmu yang menyentuh hati. Bagas mengangguk penuh tekad. Insya Allah, Gus. Malam itu, pengajian Gus Ikdam berakhir dengan penuh inspirasi. Para jamaah pulang dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang terbuka, menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah di masjid, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang unik dan kreatif. Sementara itu, Bagas pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia merasa telah menemukan tujuan hidupnya, menjadi dalang yang berdakwah.